Pemirsa, sejumlah tindakan dilakukan oleh kaum hawa untuk mempercantik diri mereka. Sebut saja ada filler, botox, bahkan suntik silikon seperti yang terjadi pada seorang perempuan yang ditemukan tewas di kawasan Jakarta Barat. Kita akan berbincang dengan dokter khusus anti-aging, medicine sekaligus dokter estetik yaitu Dr. Haikal Ansari untuk membahasnya. Dok, kalau kita berkaca ataupun melihat dari kasus ini, korban itu melakukan ternyata suntikan silikon ke payudaranya. Silikon ini kan bukannya sudah lama sekali ya dilarang atau nggak boleh digunakan di dalam dunia kecantikan. Bahayanya mungkin bisa diedukasi lagi nggak apa aja, Dok? Iya, jadi suntik silikon ini dilarang digunakan untuk diinjeksikan ke tubuh. Karena dia menyebabkan sejumlah masalah, mulai dari nyeri yang jangka panjang, kemudian infeksi, kalau tindakannya itu tentunya tindakan yang tidak steril ya, tidak higienis, dan juga yang paling berbahaya kalau penyuntikannya itu tidak benar ya akan menyebabkan terjadinya emboli pada pembuluh darah. Nah, ini yang bisa menyebabkan risiko terjadinya kematian. Dan silikon cair kalau diinjeksikan ke tubuh, maka dia tidak akan diserap oleh tubuh kita. Dia akan permanen di situ. Makanya kita bisa lihat ada sejumlah orang yang pernah melakukan tindakan injeksi silikon pada wajah, itu wajahnya lama-kelamaan akan turun, akan besar gitu. Nah, itu karena silikonnya tidak akan diserap oleh tubuh. Sebetulnya silikon itu bahan baku atau bahan dasar untuk apa sih, Dok? Sampai akhirnya orang ada yang nekat karena harga murah akhirnya pakai silikon. Iya, yang pasti silikon ini memang yang bentuknya cair itu tidak boleh digunakan untuk tindakan medis ya. Tapi kalau silikon yang bentuknya gel, kemudian terbungkus dalam suatu kantung implan namanya, nah inilah yang dibenarkan untuk dilakukan pada tindakan implan payudara, gitu. Nah, kalau kita melihat pada kasus RA yang tewas di sebuah hotel ini, itu berarti kemungkinan karena pembuluh darahnya pecah dan adanya emboli tadi itu ya, Dok ya? Oke, jadi untuk kemungkinan kematiannya kita belum bisa menyimpulkan. Tapi kalau tindakannya dilakukan tidak benar atau tindakannya itu tentunya tindakan yang salah ya karena malpraktek dan kemungkinan menyebabkan terjadinya adanya hambatan atau emboli pada pembuluh darah. Nah, itu yang kalau andai kata timbul hal ini maka berisiko menyebabkan kematian. Nah, sebetulnya kalau kita melihat banyak perempuan itu ingin tampil cantik, ingin tampil sempurna, tapi mungkin kantongnya terbatas, Dok, nggak bisa. Apa yang harus diperhatikan perempuan yang ingin memperbaiki penampilannya mungkin dengan kantong yang belum cukup lah untuk mendapatkan sesuatu yang mungkin lebih wah. Kalau misalkan kita melihat kasus ini mungkin bisa saja dengan implan, tapi kan implan harganya sangat mahal sekali, sedangkan dia hanya membayar 4 juta saja. Jadi memang pastikan untuk pertama itu konsultasi kepada dokter yang memiliki kompetensi atau lisensi untuk melakukan tindakan estetik. Jadi bisa dokter umum, dokter SPKK, atau dokter bedah plastik. Dan lakukan di klinik yang memang sudah betul-betul terdaftar dan dokternya jelas memiliki SIP. Dan masyarakat bisa mengetahui dokter tersebut apakah terregistrasi dengan melihatnya di website KKI, Konsil Kedokteran Indonesia. Gitu. Kalau ada misalkan klinik kecantikan yang menawarkan harga murah, itu patut curiga apa enggak sih, Dok? Iya, jadi gini, kalau misalnya dia menawarkan filler dan kalau memang jelas fillernya itu mengandung senyawa yang memang dibenarkan, yaitu senyawa asam hyaluronic acid, ya, itu memang harganya itu berkisar dari 2,5 juta sampai dengan 6 juta per 1 cc. Itu bahasa itunya mungkin filler kali ya? Per 1 cc ya. Nah, kalau misalnya ada yang menawarkan filler payudara, itu kan membutuhkan jumlah cc yang banyak ya. Kemudian harganya murah. Kita patut curiga apakah ini filler yang mengandung senyawa hyaluronic acid atau silikon. Dan tentunya meskipun filler yang kita tahu bahwa memang filler yang aman adalah yang mengandung senyawa HA tadi ya, tapi FDA tidak merekomendasikan penggunaan filler untuk tindakan menambah volume area tubuh yang lebih luas seperti payudara, bokong. Apalagi silikon tadi ya, itu salah banget ya, Dok ya. Nah, sebetulnya kan ini bisa dibilang juga mungkin praktek ilegal ya, karena nggak dikerjakan di klinik, bahkan pelakunya ini membeli bahan baku silikonnya itu dari sebuah toko kimia, kemudian menyuntikkan sendiri begitu. Praktik-praktik ilegal di dunia kecantikan saat ini semakin marak nggak sih, Dok? Oke, jadi memang saya belum mengetahui data pastinya, tapi yang mesti diperhatikan masyarakat adalah selalu datangi dokter yang memang punya lisensi untuk melakukan tindakan estetik, bisa dokter umum, dokter SPKK atau bedah plastik, dan
tentunya kliniknya itu jelas ya, terdaftar, kemudian dokternya juga punya SIP, dan tindakan apapun itu dilakukan di klinik rumah sakit atau tempat praktek dokter. Jangan dilakukan di apartemen, di rumah, atau dimanapun itu. Tapi ada juga kadang-kadang dok, orang-orang misalkan ada ngelihat iklan begitu, buka klinik di mana nih, datang dokter dari luar Jakarta, datang ke Jakarta, booking dari tanggal sekian sampai tanggal sekian di hotel ini atau di apartemen ini. Nah itu aman apa enggak sih dok? Jadi gini ya, sesuai dengan kode etik, dokter memiliki SIP, surat izin praktek sesuai dengan tempat prakteknya. Artinya kalau memang dokter tersebut memiliki SIP di kota A, kemudian dia berkunjung ke kota B, dia tidak boleh melakukan tindakan medis di kota B tersebut karena dia tidak memiliki SIP. Gitu. Oke. Baik, terima kasih Dr. Haikal atas waktunya sudah bersedia berbagi informasi dan sekaligus informasi dan juga edukasi tentunya bagi perempuan-perempuan di sana ingin tampil cantik, gunakanlah cara yang aman begitu ya.